Oke, di diare kali ini panggil saja Sylvie. Ceritanya di rumah itu sepi, Mm-mm. nggak ada orang sama Mm-mm. sekali kan. Oke, Nah, aku terus? di kamar, dia naik ke kasur. Lah, kok bisa? Nah, nggak tahu tuh, Heeh. Kaget dong kamu? kaget. Aku diem, langsung 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 nge-freeze. Emang emang nggak boleh ayah meluk anak perempuannya. Oh, Dia bilang, modusnya iya, gitu. dia bilang gitu. Terus, nggak, cobain aja sekali, katanya gitu. Ya, Terus? sekali aja, katanya Hmm. gitu-gitu. Terus aku nggak mau kan, maksudnya kayak, Hmm. apaan sih, nggak mau Hmm. gitu. Hmm. Dia maksa kan, terus ditarik, mau masukin gitu ya. Hmm. Udah pernah kan Tapi dicoba itu? pintunya dikunci. Enggak. Ya ampun. Mau nyobain nggak di dalam? Oke, di diare kali ini panggil saja Sylvie. Sylvie akan bercerita. Disclaimer, konten ini mungkin ada sesuatu kata-kata yang untuk dewasa, tetapi ini adalah untuk pembelajaran. Dari kisah-kisah narasumber kita bisa jadikan ilmu untuk supaya kita bisa antisipasi dalam melangkah di setiap kehidupan kita. Gitu loh, ada edukasinya jadi guys. Kita dengerin yuk ceritanya dari Sylvie. Sylvie punya cerita apa di diare kali ini? Kali ini aku mau ceritain tentang kehidupan aku Mm-mm. yang tinggal bareng sama ayah sama kakak tiri aku. Ayahnya ayah kandung. Ayah tiri, Ayah tiri, kakak tiri. iya, Kakak tirinya cowok. cowok. Kakak tiri cowok. Mama ada? Mama ada. Oke, jadi kamu sebelumnya kamu ditinggal sama papa itu karena ditinggal meninggal atau cerai atau bagaimana? Waktu mama masih hamil aku, ayah Hmm. kandung aku ini pergi gitu. Mm-mm. Jadi sebelumnya memang nggak ada cerai, nggak ada Mm-mm. apa-apa, tapi pergi. Oh, jadi kamu nggak tahu Iya, bentuk ayah kamu nggak seperti tahu apa dan nggak wajahnya? pernah lihat fotonya juga nggak pernah. Nggak pernah ditunjukin Nggak sama pernah. ibu? Hmm. Oke. Jadi waktu aku umur 3 tahun, Mm-mm. barulah mama aku ini nikah lagi sama Mm-mm. duda anak satu gitu. Oke. Jadi ayah tiri aku ini sudah punya anak juga sebelumnya. Anaknya ini ya kakak cowok aku itu. Bedanya berapa tahun kamu sama kakak tiri? Bedanya lumayan jauh sih Kak, sekitar 5-6 tahunan lah Hmm, ya, gitu. ya, ya. Jadi Mm-mm. eh, semenjak mama sama ayah tiriku nikah ini, aku kan sebelumnya belum pernah ya kayak tahu sosok ayah gitu kan, aku Mm-mm. nggak tahu. Mm-mm. Nah, jadi yang aku harapkan dari ayah tiri aku ini ya aku bisa ngerasain lah gitu gimana rasanya Kasih punya sosok sayang. ayah gitu kan. Tapi ternyata ayah tiri aku ini kasar orangnya. Hmm. Jadi mungkin karena umurnya masih terbilang masih muda juga ya Kak, ayah tiri aku ini. Jadi mama aku ini nikah sama berondong jadinya. Jadi Umur berapa emang ayah masih kamu? sekitar umur mama aku ini 45, 46, ayah aku ini kira-kira 37, 36 tahun lah. Masih ya Hmm. lumayan jauh lah ya Beda 10 perbedaan. tahun lah ya. Iya. Mm-mm. Tapi kamu berarti kan dirawat dari kecil sama ayah kamu ya? Nah, waktu aku Mm. SD itu keluarga aku, Mm-mm. ayah aku dan mama aku, kakak aku ini Mm-mm. mereka pindah ke Kalimantan karena Mm-mm. ayahku kerja di sana. Jadi karena waktu itu aku masih nanggung gitu ya, sekolahnya kelas 3 SD, jadi aku dititipin sama uwa aku. Gitu. Oh, jadi kamu nggak deket dong sama Enggak, enggak sama deket. si ayah tiri itu? Jadi ketemu laginya itu waktu aku kelas 2 SMA. Oh, pantes. Jadi Gitu. satu rumah laginya tuh pas aku kelas 2 SMA. Jadi kumpul lagi satu rumah. Mhm. Gitu. Nah, jadi waktu itu gimana ya, ayah tiri aku ini orangnya kasar, keras gitu ya. Jadi dia ini tidak banyak omong tapi pakai tangan gitu. Jadi kalau misalkan dia emosi langsung pakai tangan gitu maksudnya. Dari kecil kamu udah tahu dia begitu apa pas kamu balik setelah SMA kelas Dari 2? kecil dia gitu, tapi dia nggak nyerangnya ke aku, Ke dia ke mama. mama. Jadi aku nyaksiin mama. Jadi mama selalu jadi bantalan ya? Iya, mama terus yang diserang. Mm-mm. Tapi waktu aku kecil itu kakak aku yang cowok ini dia nggak temperamental, dia pendiam orangnya.
Nah pas aku ketemu lagi, pas udah gede, Mm-mm. ternyata mereka berdua nih sama, ternyata sifatnya ya mungkin karena ya Anaknya. anaknya, jadi ya mungkin nurun sifatnya ke Mm-mm. dia. Jadi kayak misalnya kasarnya itu mukul tangan ke badan atau lempar barang atau Lempar bagaimana? barang, lebih ke lempar barang gitu. Jadi kadang ngebentak. Jadi orangnya ini sama dua-duanya, kakak aku sama ayahku ini orangnya nggak banyak omong, tapi sekalinya ngomong tuh dia ngebentak keras, terus kayak ngelempar barang kayak gitu. Oh, Nah oke. gitu, jadi karena sifat mereka yang kayak gitu, aku jadi takut karena Mm-mm. di rumah juga aku cewek Mm-mm. satu-satunya, anak Mm-mm. cewek satu-satunya kan. Mm-mm. Jadi aku nih nggak deket lah sama mereka berdua ini ceritanya. Nah, Hmm. waktu itu Mm-mm. mungkin karena gimana ya? Mungkin karena udah lama banget gak ngeliat aku, jadi si ayah aku ini mau apa ya? Memperbaiki hubungan mungkin ya. Jadi kayak dia Mm-mm. mau bisa lebih dekat mungkin sama Mm-mm. aku. Nah, Mm-mm. tapi karena aku tahu dia orangnya kasar, jadi aku sering menjauh. Jadi Hmm. kalau misalkan ada dia di satu ruangan yang sama, kadang nanti aku pergi. Tapi sebenarnya dia tuh mungkin mau lah ngobrol sama Mm-mm. aku atau Mm-mm. gimana. Nah, aku nih sering banget menghindar dari dia, menghindar terus sampai pada suatu hari itu Mm-mm. ceritanya di rumah itu sepi, Mm-mm. nggak ada orang sama Mm-mm. sekali kan. Oke. Nah, aku Terus? di kamar, ceritanya di situ cuma ada aku doang sendiri di Mm-mm. kamar. Nah, terus ayahku manggil lah gitu, "Teh, ayo makan," katanya gitu. Hmm. Terus aku Itu cuma kamu bilang, nggak menghindar tuh, padahal cuma berdua. nah aku di kamar tuh posisinya, di Mm-mm. kamar. Ah, beda ruangan ini Iya, gitu beruangan kan? dia di luar kan, Mm-mm. "Teh, ayo makan," katanya. Terus aku bilang, "Oh iya ya," gitu. Mm-mm. Iya doang, tapi aku nggak keluar kayak cuman, "Iya ya, iya." Mm-mm. Nah, terus udah gitu eh diketok lah kamar aku karena aku nggak keluar-keluar mungkin ya. Jadi Mm-mm. diketok kamarnya, dibawain makanan, Mm-mm. "Ini teh, makan," katanya. Mm-mm. Terus aku aneh kan karena Mm. sebelum-sebelumnya Tumben. iya nggak Mm-mm. pernah kayak gitu, Mm-mm. tumben nih kok baik banget gitu kan. Mm-mm. Saya, "Ini teh, makan," katanya gitu. Mm-mm. Oh, iya makasih. Nah, Mm. setelah hari-hari setelah itu dia jadi lumayan perhatian lah ke aku, kayak misalkan dia dari luar terus nanti dia ikut apa ngebeliin aku makanan. Jadi nah, karena perhatian-perhatian kecil yang mulai dia kasih ke aku jadi mulai terbukalah hati aku kayak oh mungkin dia sudah mulai berubah gitu ya, jadi Mm-mm. lebih baik. Membaik. Heeh. Nah, aku mulai membuka hati aku lah, cobalah mungkin mungkin sudah berubah jadi aku maulah gitu Mm-mm. bisa deket kan sama Mm-mm. ayah. Nah, terus aku tuh di rumah punya kebiasaan buruk, jadi kalau aku diem di rumah, aku tuh selalu ngunci pintu. Jadi Mm. aku diem di kamar, aku main HP, pokoknya aku diem di Mm-mm. kamar, terus lupa makan, lupa mandi. Jadi aku tuh selalu, Mager ya? iya, karena mager kan kalau misalkan, Anak zaman sekarang banget. iya, jadi cuma Nggak ada Netflix, effort. iya, kayak cuma Netflix. Netflix doang di kamar. Heeh. Karena kan aku juga jarang di kamar kan, Mm-mm. jadi misalnya aku jarang di rumah juga karena aku kerja gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi soalnya aku di rumah, aku cuman ya diem doang di kamar. Nah, mungkin karena kebiasaan aku yang itu, ayah aku ini marah. Mm-mm. Marah, akhirnya pintu kamar aku ini dicopot, Kak. Hah? Iya, dilepas. Tapi mama tahu. Mama tahu. Jadi alasannya tuh karena nanti tuh kalau misalkan anak kamu di dalam kenapa-napa, dia ngunci pintu terus, nanti tanggung jawab Ada siapa? apa-apa nanti. Iya. Nah, Heeh. soalnya kan aku diem di kamar lama, terus aku Mm-mm. ngunci pintu kan. Mm-mm. Nah, jadi alasannya tuh karena takutnya aku di dalam kenapa-napa nggak ada orang yang tahu gitu Mm-mm. kan. Nanti Mm-mm. susah, akhirnya pintu Mm-mm. kamar aku ini dicopot, Ya diganti pakai ampun. tirai. Pakai tirai, Jadi gak ada kalau kuncinya, orang bisa nah masuk. itu dia. Nah, jadi Hmm. tadinya aku kesel kan, maksudnya kayak Mm-mm. aku kan anak perempuan, maksudnya Mm-mm. kayak di situ kan Gak banyak punya privacy laki-laki. ya. Iya, Mm-mm. jadi aku tadinya aku komplain juga tuh ke mama, maksudnya kayak kalau mau copot slot pintunya aja, maksudnya nggak Mm-mm. usah sampai dicopot sama Iya, pintu-pintunya gitu loh, ya parah. kan? Heeh. Maksudnya kayak copot aja slotnya, atau biar aku nggak bisa kunci atau Heeh. gimana gitu, atau nggak Heeh. kuncinya diambil atau kayak gimana. Terus Heeh. kata mamaku tuh tipe orang yang udah teh nurut aja. Takutnya nanti dibal-bal Nah iya lagi. takutnya gitu, udah teh nurut aja kata mamaku gitu. Nah, aku takut nanti imbasnya ke mamaku juga kan, jadinya kayak Mm-mm. ah ya udahlah gitu, ya udahlah nurut Mm-mm. aja gitu. Mm-mm.
Kita udah lama juga kan nggak ngumpul-ngumpul lagi, ini kan misalnya awal-awal yang baru gitu buat aku juga. Udah akhirnya aku nurut. Seminggu 2 minggu lancar lah, nggak ada apa-apa gitu dengan tirai itu tuh biasa aja. Nah terus selang 3 minggu ada lagi tuh momen aku di rumah sendirian sama ayah aku doang. Mama kemana emang? Mamaku tuh suka pergi gitu Kak sama ibu-ibu, maksudnya kayak yang nongkrong lah nanti kemana gitu loh kayak. Jadi jarang di rumah juga karena sering warawiri juga sama ibu-ibu di komplek gitu. Terus? Nah, itu masih siang jam 10 pagi. Nah, aku di rumah sendiri kan. Aku di rumah terus diteriakin lagi sama ayahku. Teh gitu. Pertamanya teriak teh gitu doang. Terus aku nggak jawab kan, aku diam. Terus teriak lagi teh gitu, mungkin disangkanya ngecek dulu aku ada di rumah atau enggak gitu kan. Terus aku teriak, ya kenapa ya gitu. Ini makan kata dia gitu. Ya aku jawab gitu. Udah iya aja, nggak keluar kan. Emang kamu Datanglah. nggak pengen makan, nggak pernah keluar itu? Kan aku di rumah tuh paling kayak cuman weekend, paling kayak kalau nggak hari Sabtu. Jadi aku waktu itu posisinya lagi kerja di rumah sakit, jadi kan liburnya kan paling cuman seminggu sehari. Jadi pengen me time lah ya. Iya, jadi pengen nggak ngapa-ngapain seharian diem aja gitu kan. Nah, jadi dibawain lah makanan, teh ini makanan gitu. Terus aku yang main HP aja gini kan, kayak iya ya makasih, udah tuh. Aku ngebelakangin. Nah, aku pikir ayahku ini langsung pergi. Karena enggak, dia diam dulu di situ. Diam dulu di situ. Kamu ngelihat? Enggak, aku ngebelakangin. Jadi posisinya aku tuh main HP sambil miring ngebelakangin ke pintu. Terus dia diem di situ, dia naik ke kasur. Lah, kok bisa? Nah, nggak tahu tuh. Kaget dong kamu? Kaget. Aku diem, langsung nge-freeze. Langsung nge-freeze gitu? Iya, kayak ini orang deh ngapain nih? ya kan? Iya, langsung kayak Lancang gitu ya? maksudnya kayak aku takut, maksudnya di situ aku bingung, aku takut jadi aku diem kan. Aku diem. Pertama dia cuman tiduran aja. Terus dia bilang, adem ya teh kamar kamu. Kasurnya itu single atau yang double? Yang double. Oh iya, kamu yang lebar Iya, kasurnya. yang lebar. Terus dia bilang gitu, adem ya kamar Adem kamu? ya teh Kamu kamar pakai AC kamu. kamarnya? Pakai AC. Oke, terus? Adem ya teh kamar kamu. Terus aku jawab gitu aja. Sambil scroll TikTok walaupun tangan tuh sebenarnya udah Deg-degan iya, ya? kayak aduh ini ngapain gitu. Terus udah dia diam. Pertamanya tidurnya ya biasa telentang gitu. Terus kayak Tidurnya tidur beneran atau tidur sambil melek gitu? aku nggak ngeliat. Rebahan gitu. Oh, Aku nggak ngeliat nggak mau karena ngeliat. aku ngebelakangin kan. Jadi dia tidurnya tuh di belakang aku. Pertamanya kayak Kamunya posisi duduk atau tidur? tiduran Oh, kayak itu ya? di kasurnya, jadi Kayak miring gini. Oh, miring miring gini. gini. Oke. Jadi dia tidur di belakang aku, jadi aku ngebelakangin dia posisinya. Terus dia diam kan pertamanya. Terus udah diam tiba-tiba dia meluk Dari belakang? dari belakang. Eng. Terus aku Jeng. iya, aku nge-freeze banget dong. Iya. Wah, ini orang ngapain nih? Terus kayak Kamu sedikit pun tidak bergeming? aku nggak berani Kak, karena aku tahu Mikir ya, iya, takut kan, mama diapa-apain gitu. kalau misalkan aku teriak takutnya aku yang habis di situ, karena nggak ada orang kan di situ posisinya Iya, di rumah. bener. Aduh ini gimana ya? Kayak, aduh gua harus gimana ya? Gitu, bingung kan. Aku mulai giniin lah tangannya. Maksudnya kayak diawasin gitu ya, biar kayak gak usah meluk gitu. Terus pas aku giniin sama dia malah makin dieratin meluknya. Terus tanpa sepatah kata pun. enggak, dia diem. Jadi mungkin ceritanya di situ dia pura-pura tidur atau gimana kali, aku nggak ngerti ya. Pokoknya dia diem tapi sambil yang gitu sambil meluk. Terus aku diem, aduh aku bingung kan, aduh gimana ya. Nah terus dia ngomong gini, emang nggak boleh ayah meluk anak perempuannya. Oh, Dia bilang, modusnya iya, gitu. dia bilang gitu, emang nggak boleh ayah meluk anak perempuannya sendiri. Terus aku, ya gimana maksudnya kan, kita kan nggak pernah ketemu lama. Maksudnya kayak, Kok tiba-tiba? iya, walaupun udah jadi ayah tiriku kan maksudnya itu masih asing lah gitu buat aku kan, karena aku nggak pernah sebelumnya kayak gitu. Akhirnya dia meluk, akhirnya aku kayak, ya udahlah gitu, mungkin dia cuma niat mau lebih deket aja sama aku. Soalnya kan aku lihat di orang-orang kan anak perempuan itu emang deketnya sama ayah kan. Jadi aku mikirnya, oh mungkin dia maunya
aku sama dia itu bisa sedekat itu kayak anak perempuan lain sama ayahnya. Udah tuh aku mulai kayak udah nggak apa-apa, mungkin kayak gitu udah positive thinking. Sudah gitu tiba-tiba tangannya bergerak, Hmm. bergerak naik naik naik. Nah di Mm-mm. situ aku udah mulai panik nih, maksudnya kayak aduh Mm-mm. aduh ini gimana ya, kayak Mm-mm. Mm-mm. dia udah mulai naik 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 terus dia mulai ngeraba Mm-mm. aku di situ. Mm-mm. Nah di situ aku mulai tuh Mm-mm. yah aku gituin kan, terus dia "Shh," gitu. Mm. Pas udah diraba raba Mm-mm. raba, untungnya mamaku pulang. Alhamdulillah, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kasihan ya kamu ya. Iya Aku jadi kayak bener, aku langsung pas mm-mm. trek gitu bunyi Mm-mm. pintu kebuka, dia Mm-mm. langsung Oh, nyambut langsung panik tangan, dong iya dia, nyambut tangan langsung bangun pergi. keluar. Mm-mm, Heeh. langsung keluar, Emang gak ada CCTV di rumah nggak kamu? ada. Terus Hmm. itu aku langsung kayak terima kasih Mm-mm. Tuhan, kan langsung kayak Abis itu kamu, lega banget di kamu situ. khawatir dong. Iya aku takut Masih kan. stay di situ gimana? Nah makanya aku kayak aduh gimana ya, maksudnya kayak Mm-mm. ini udah mulai berani nih, aku Mm-mm. bingung gitu Mm-mm. kan. Terus aku mau cerita ke mama juga, aku bingung, takutnya Mm-mm. kalau misalkan mama tahu marah terus nanti berantem Mm-mm. kan. By the way, itu tiba-tiba kamu balik lagi ke rumah mama pas kelas 2 SMA, gimana ceritanya? Nah jadi waktu itu kan waktu SD itu ayah aku itu kan dia kerjanya pindah-pindah gitu, jadi waktu itu Hmm. pindah ke Kalimantan gitu kan. Jadi Hmm. karena aku masih nanggung sekolahnya kelas 3 SD, akhirnya kata mamaku udah kamu tinggal aja lah sama Uwa gitu. Karena kebetulan Hmm. Uwa itu waktu itu jadi kepala sekolah di salah Hmm. satu SD, jadi biar gampang masuknya, jadi ikut aja sama Uwa. Karena aku diurusin sama Uwa aku sampai kelas 2 SMA itu. Mm-mm. Nah, pas aku kelas 2 SMA itu kontrak kerjanya udah habis di Kalimantan. Jadi Balik. mamaku mau ngumpul lagi lah, ayo Mm-mm. sekeluarga gitu biar nggak Mm-mm. misah-misah. Akhirnya cari rumah di daerah Jakarta, akhirnya tinggal lagi satu rumah gitu. Gitu. Terus? Nah akhirnya udah tuh aku bingung kan, aku mau cerita ke siapa, aku bingung gitu. Mm-mm. Aku ceritalah sama uwa aku ceritain kejadiannya gini-gini. Terus uwa aku panik, terus kayak, tapi kamu gak diapa-apain kan? Mm-mm. Belum belum sempat diapa-apain sih karena untungnya mama pulang gitu Mm-mm. kan. Aku cerita, ya udah katanya gak usah cerita ke siapa-siapa. Kayak, Oh, ke mama pun nggak usah. katanya, takutnya kalau kamu cerita sama mama nanti ini panjang urusannya. Takutnya, Nanti dia nggak ngaku. mm-mm, Terus dia nanti malah malah kasar. takutnya dia playing victim. Yes, Takutnya gitu. nanti aku disangkanya ngarahin cerita buat Betul. ngejatuhin dia atau gini. Fitnah. Jadi kata Mm. aku udah lebih baik kamu udah diem aja, maksudnya kayak Mm-mm. udah cerita sama Uwa udah cukup, yang penting udah ada orang yang tahu gitu. Mm-mm. Jadi sampai sekarang aku nggak ceritain itu ke mama kan. Tapi kamu masih stay di rumah itu? Aku masih stay di rumah Waduh, karena serem orang tua dong. aku juga strict banget. Jadi aku pulang agak malam pun dicariin. Pada Hmm. saat itu ya, pada Mm-mm. saat itu aku di Mm-mm. rumah. Nah, terus besok-besokannya dia nggak berani lagi. Nggak berani Hmm. lagi masuk Mm-mm. ke rumah. Nah, waktu itu aku sempat ngadu juga ke pacarku. Waktu itu kan aku punya pacar tuh. Mm-mm. Aku ngadu sama dia tentang kejadian ayah aku itu. Nah, pas aku tinggal HP, jadi aku lagi ngecas, aku tinggal HP-nya, ada notif dari pacarku. Nah, kebetulan notifnya itu dia nanya, di rumah gimana? Aman, katanya. Ayah kamu nggak ada macam-macam lagi kan? Nah, Dibaca. dibaca sama kakak aku, Kakak tiri. kakak tiri aku. Hmm. Nah, pas aku balik lagi ke HP, dia lagi baca. Tarik aku, Terus? sini, kayak gitu. Hmm. Tarik aku ke kamar kan. Hmm. Eh, itu maksudnya apa? Lu Hmm. udah ngadu-ngadu apa sama pacar lu? Kata dia gitu. Oh, nggak Marah terima dia. dia. Enggak ada apa-apa. Lu apa? Enggak, jujur aja kata dia. Hmm. Jujur aja lu ada ngadu-ngadu apa? Lu ada cerita yang enggak ya ke cowok lu? Hmm. Caper lu ya kata dia gitu. Hmm. Terus aku bingung kan mau jawab apa. Terus kayak, Hmm. ini tuh akhirnya aku ini apa? Jujur lah ke dia. Ini tuh kelakuan bapak lu, tahu nggak? Heeh, heeh. Aku bilang Akhirnya gitu. dibuka lah gitu. Mm-mm. Maksudnya apa? Katanya. Hmm. Iya kemarin dia berani megang-megang gitu. Hmm. Megang-megang gimana maksudnya? Katanya. Hmm. Ya megang-megang kayak gini 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 gini. Ah nggak mungkin, pasti Hmm. lu ngarang cerita kan gini Hmm. gini gini. Terus aku bilang enggak serius, itu Hmm. bapak lu berani kayak gue gitu gitu. Nggak mungkin bapak gue berani kayak gitu. Pokoknya di situ aku Hmm. cekcok. Hmm.
Akhirnya dia ngancam, awas ya kalau berani cerita-cerita lagi ke orang, kata dia. Hmm. Saya aku diam, dan akhirnya dia pergi kan. Mm-mm. Nah udah tuh, udah selesai, hari-hari berlanjut lagi. Mm-mm. Nah di situ kakak aku masuk ke kamar aku kan. Dia Lah. tanya, Heeh. mau ikut gak? Kata dia gitu. Kemana? Makan di luar. Hmm. Semuanya ikut. Katanya. Lu doang yang nggak mau ikut nggak? Terus gue Mm-mm. bilang, enggak, udah capek. Aku bilang Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Ya ini semuanya pergi, lu nggak mau ikut? Mm-mm. Enggak kak, capek. Mm-mm. Oh ya udah, pergilah dia. Aku sendiri kan di rumah. Mm-mm. Nah aku pikir tenang aku di rumah, saya kayak udah Mm-mm. aku di rumah sendiri nih, Mm-mm. enak. Ternyata dia balik lagi ke rumah. Nggak jadi pergi atau udah pergi selesainya Jadi udah? dia nganter, Mm-mm. tapi dia pulang lagi ke rumah, Oh, jadi dia cuma nganterin nganterin doang. doang. Terus? Nah, nganterin, dia masuk kamar aku. Hmm. Alasannya numpang ngecas, kata dia gitu. Hmm. Loh, nggak ikut makan? Udah, kata dia gitu. Hmm. Udah tuh. Nah, terus dia udah ngecas, diam-diaman. Terus dia manggil, Dek, kenapa? Kata. Coba sini deh, cerita. Kata dia. Cerita apa? Itu yang gue baca di HP lu. Coba ceritain aja jujur. Gimana ya, nadanya tuh baik-baik gitu Hmm. ngomongnya, Hmm. pelan-pelan. Hmm. Sini, sini, sini cerita, katanya. Hmm. Sini duduk sini, katanya. Hmm. Cerita, katanya. Terus nurutlah aku duduk kan. Hmm. Itu gimana, katanya. Terus aku ceritain, tapi janji ya jangan bilang mama, Hmm. jangan bilang sama yang lain juga. Ya nggak apa-apa. Hmm. Saya diceritain cerita cerita cerita. Nah aku pikir setelah aku ceritain itu responnya bakal Ngebela. iya, dia malah nanya gini, emangnya lu sama pacar lu sebelumnya nggak pernah kayak gitu, lebay Hmm. banget. Dia malah ngebela bapaknya ya. Iya, so aku bilang kayak ya beda dong konteksnya, ini kan Iya. ayah Iya, gitu. hubungannya kan beda. Iya, maksudnya Mm-mm. beda kan. Maksudnya Mm-mm. ini kan ayah loh, maksudnya Mm-mm. statusnya bukan yang pacar atau gimana gitu. Mm-mm. Terus dia gini, kalau sama gue mau gak? Lah. Terus aku kayak, Heeh. lah maksudnya apa? Ya Heeh. kita kan nggak ada hubungan Hubungan darah darah. gitu. Masa sih lu nggak mau? Kata dia gitu. Oh, dia bilang gitu. "Mm-mm. Padahal enak tahu, lo nya aja yang belum nyobain." Dia bilang gitu. Mm-mm. Terus aku bilang, ih apaan sih gitu kan. Heeh. Udah, ngecas dulu aja. Terus aku Mm-mm. bilang gitu, udah ngecas dulu aja. Nah, Mm-mm. terus dia nahan. Ciuman deh sekali, Oh. boleh nggak? Dia ngomongnya gitu. Terus? Ya nggak boleh lah, pikir aja sendiri gitu. Ya, Mm-mm. ya kali masa gua Mm-mm. mau, maksudnya lu kan Mm-mm. kakak gitu loh. Mm-mm. Terus nggak, cobain aja sekali, kata dia gitu. Ya Terus? sekali aja, katanya Mm-mm. gitu-gitu. Terus aku nggak mau kan, maksudnya kayak Mm-mm. apaan sih, nggak mau gitu. Mm-mm. Terus dia narik, dia nyosor Hmm. di Kamu nggak bisa situ. nolak, nggak bisa. Aku nolak Mm. tapi ditahan sama Ditahan. dia, jadi nggak bisa kemana-mana. Mm-mm. Terus Terus? ya lah di situ. Mm-mm. Nah, terus sambil dia mulai ngeraba-raba yang lain kan, sambil Hmm. ngeraba-raba tangannya. Terus aku tepis tangannya, maksudnya kayak gak usah, maksudnya Mm-mm. berusaha ngelawan lah di situ Mm-mm. walaupun Mm-mm. susah gitu ya. Mm-mm. Dia nyium nyium sambil ngeraba-ngeraba. Terus dia bilang gini, kemarin sama ayah nggak sampai gini kan, Hmm. kata dia gitu. Terus dia Mm-mm. tetap, karena aku mulai berisik mungkin ya, mungkin takut ada orang yang dengar atau gimana, Mm-mm. akhirnya sama dia dilepas, dia pergi. Hmm. Dia pergi tuh. Nah pas dia pergi aku nangis kan, karena Mm-mm. aku ngerasa aduh ini udah nggak bener di sini, maksudnya Iya, kayak ini ayah, bapaknya, iya anaknya ayah sama ayahku juga. gini, maksudnya Heeh. apa kakakku juga berani kan kayak Heeh. gitu. Ini Heeh. wah ini udah nggak bener, ini Heeh. bakalan kedepannya kalau aku terus-terusan di sini pasti bakal Bahaya. ada kejadian yang lebih dari itu. Nah, itu dia. Minum dulu, minum. Sebelum ke cerita berikutnya. Terus apa yang kamu lakukan? Akhirnya saat itu aku nangis. Setelah nangis aku telepon temen aku, kebetulan dia ngekos. Terus aku telepon, Put, gue mau ke kosan lu deh sekarang, bisa nggak kalau gue
ikut tinggal juga di sana. Maksudnya kayak gue gak bisa deh kalau misalkan harus tinggal di rumah lagi. Mm-mm. Terus kata dia, kenapa cerita, ayo lu Mm. mulai lagi, berulah Oh, lagi. tahu dia. Ya dia tahu. Lu diapain di rumah, Mm-mm. gimana, cerita-cerita. Nah dia aja ceritanya deh, yang penting sekarang boleh nggak nih gue kalau misalnya ikut tinggal juga. Oh ya nggak apa-apa sih, lu kesini aja, tinggal di sini aja nggak Mm-mm. apa-apa. Ya, Mm-mm. akhirnya aku packing barang, Mm-mm. nggak mikir banyak, aku packing barang, masukin baju-baju aku semua, aku pergi. Jadi Mm. pas aku pergi itu orang tua aku nggak ada yang tahu. Mm-mm. Nah, terus nyariin dong. Nah pas aku di kosannya Putri teman aku Mm-mm. ceritain Mm-mm. semuanya, terus dia kaget, Mm-mm. nggak nyangka gitu ya, maksudnya kayak Mm-mm. kok bisa gitu loh kakak sama ayah aku berani kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Akhirnya dia bilang udah nggak usah pulang lagi ke rumah, lu diem aja di sini. Kalau misalkan lu nggak berani izin sama mama lu, biar gue yang izin. Dia bilangnya gitu. Terus akhirnya nggak apa-apa Put, biar gue aja yang izin sendiri nggak apa-apa. Akhirnya aku Mm. telepon mamaku, tapi pas aku ngabarin mamaku itu, aku nggak ceritain soal kakakku sama ayahku itu. Aku cuma Mm. bilang, aku capek kalau bolak-balik ke rumah jauh dari Mm. RS, jadi aku ngekos bareng Putri ya biar lebih dekat. Aku bilang gitu. Mm. Terus kata mamaku, ya gimana dek, kita kan di sini, maksudnya kita baru bentar gitu, Mm. belum lama gitu kita ngumpul-ngumpul lagi. Masa ya kamu udah misah-misah lagi? Kita kan tujuan kita ke sini kan ya biar bisa kumpul sama kamunya malah ngekos, Mm. kata Terus dia gitu. kata dia. Saya, aku nangis di situ, maksudnya kayak aku Mm. juga pengen sebenarnya Mm. Cuma ngumpul-ngumpul nggak bisa kan. Iya, tapi ngomong. karena ya gimana kalau aku diam di sana, Mm-mm. takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kan. Mm-mm. Karena aku bilang, maaf ya mam, bukannya aku nggak mau Mm-mm. ngumpul, tapi emang aku capek banget kalau harus bolak-balik, kan mama tahu aku kerja di RS, jam kerjanya bisa 24 jam. Aku Mm-mm. jauh banget kalau bolak-balik. Akhirnya mamaku ngerti, aku ngekos deh. Dan Mm. sampai sekarang aku tidak pulang ke rumah. Tidak pulang ke rumah. Dan berarti aman ya, tidak sampai kejadian amit-amit gitu kan? Enggak sampai Nggak sih, sampai. Terus pacar alhamdulillah. kamu apa kabar? Ah, udah Tahu? putus sih sekarang. Oh, udah putus. Kenapa putus? Udah ya toksik juga lah hubungannya. Toksik dalam arti? Dia gimana ya? Kebetulan pacar aku ini dia ada keturunan Arab. Mm-mm. Jadi orang tuanya mau dia sama yang Arab juga Oh, gak gitu. disetujuin. Jadi aku sempat dimaki-maki juga sama keluarga besarnya. Jadi aku pikir kayak, nggak usah lagi. Oh, dimaki-maki by WA. Aku Ditelepon. ditelepon, terus Mm-mm. dimarah-marahin. Mm. Jangan deketin lagi ya anak Mm. saya, gini-gini. Saya nggak pernah ngajarin anak saya pacaran, nah gitu-gitu. Jadi Mm. ya daripada saya yang Ribet. ya kayak udah terus aja, laki-laki banyak. Ya udahlah. Tapi sebenarnya dari pemikiran kamu ini sebenarnya kamu orangnya cukup, aku lihat ya, cukup tenang, cukup tenang pembawaannya, cukup cerdas. Maksudnya cerdas dalam arti nggak berbuat yang konyol gitu kan pada saat kamu bisa aja pada saat itu kayak ngelawan gitu ya, nolak. Akhirnya ntar malah kamu di KDRT atau kamu malah diperkosa balik gitu kan. Nah ya itu Istilahnya dia. kita tuh menghindar tapi caranya supaya semua selamat gitu, ya kan? Nah, Bener. itu kamu memikirkan cara itu gitu. Tapi ya tergantung situasi dan kondisi juga sih. Iya bener Kadang-kadang sih. juga ada kalanya kita harus bertindak cepat, tegas gitu Iya. kan. Tergantung dari karakter orangnya. Ya syukur-syukur ya kamu gak diapa-apain sama ayah tiri dan kakak tiri kamu gitu kan. Masih ada waktu untuk kabur gitu ya. Iya bener. Masih ada space untuk kamu set gitu, menghindar. Terus ada cerita apa lagi yang setelah kamu ngekos ini, kamu kenalan lagi dong sama cowok setelah putus? Nah, kemarin-kemarin itu jadi kakak sepupu aku ini dia ikut syuting ceritanya. Hmm, Nah, kakak sepupu, oh, kakak mm-mm. tiri atau kakak sepupu? Enggak, jadi sepupu aku tapi dia lebih tua dari aku, Oh, perempuan. beda orang lah ya, Iya, beda yang orang. perempuan. Oke, Jadi terus? dia syuting-syuting. Nah, kebetulan aku nih resign dari rumah sakit karena udah nggak sanggup lah, maksudnya dari jam kerjanya segala macam tuh udah nggak sanggup. Jadi Hmm, waktu itu aku kan kuliah ya, hmm, ambil kelas karyawan, jadi online aja gitu kuliahnya. Jadi aku nganggur di situ, kayak hmm, aduh nggak ada pemasukan apa-apa kan. Nah, hmm, kebetulan kakak sepupu aku ini ngajak lah gitu, ayo mau ikut gak? Gitu, hmm, mau lihat gak gimana sih syuting? Gitu. hmm, Oh boleh tuh, hmm, akhirnya udah tuh kan aku ikutlah jadi hmm, nemenin dia syuting gitu kan. hmm, Aku hmm, nggak ngapa-ngapain, cuman ngeliatin ngeliatin gitu-gitu hmm, doang. hmm, Nah pas di situ
diajak ngobrol lah sama kru-kru di sana gitu kan. Mm-mm. Ini siapa gitu, kenalin dong, kenalin Mm-mm. gitu-gitu. Anak baru nih gitu kan. Kayak, kamu jadi apa di sini? Gitu. Mm-mm. Oh enggak, aku cuman ikut kakak aja. Oh ikut doang. Sayang, kamu kan cantik, ikut Mm. aja syuting, Mm-mm. kata dia gitu. Minta sama kakak kamu ikut syuting, kata dia. Mm-mm. Hah iya iya, aku cuma kayak ya udah Mm-mm. iya aja gitu. Mm-mm. Nah di situ ada salah satu sutradara di situ. Mm-mm. Terkenal nggak saudaranya? Hmm. Hmm? Dia lumayan sih di production house yang emang lumayan gede. Oke. Nah, Inisialnya inisialnya gini, hmm, cowok dong. cowok. Dia nggak biasa ngerjain iklan, sinetron atau film. Layar lebar kadang di sinetron juga. Masih muda usianya, Masih muda. berkeluarga. Enggak. Oh ya, Setahu aku enggak. Jadi masih muda wah, umurnya. Cuma beda sepantaran 4 sama kamu, tahun. sama Beda 4 kamu. tahun sama aku. Kan aku 20, dia 24. 24 udah jadi sutradara. Mm-mm. Wow. Karena mungkin karena yang aku denger sih ayahnya itu orang kantor. Oh, jadi pantes dia yang Jadi ditempatin ya di dia situ. cepet naiknya Cakep. jadinya. Cakep, Kak. Masa? Blasteran. Enggak sih, dia orang Bandung. Apa namanya? Tapi lokal ya, maksudnya nggak ada darah Chinese, Enggak kayak. sih, lokal Oh, gitu. oke. Nah, dia Mm-mm. apa ya, dari stylenya oke. Terus ya, dia nih eye catchy lah. Maksudnya kayak aku ngeliat Mm-mm. dia, wah ganteng nih gitu. Mm-mm. Terus aku tanya, itu siapa? Sutradara gitu. Oh, sutradara. Kan aku jadi kayak, aduh, gak enak gitu kan. Udah tuh Mm-mm. dia. Aku Mm-mm. cuma ngeliat-ngeliat aja tuh, ngelirik-ngelirik dari jauh. Mm-mm. Mm-mm. Besoknya aku ikut lagi. Mm-mm. Ikut Jadi lagi jadi kan. kamu syuting nih atau Enggak, nemenin doang? nemenin doang Mm-mm. awalnya, nemenin aja. Nah, pas aku ikut lagi itu, kebetulan di situ lagi butuh peran pengganti. Jadi stand in gitu, karena si pemainnya ini nggak bisa datang karena ada keperluan mungkin. Jadi kamu dapat peran dong, Nah, iya, karena dapat dialog dong. nggak dialog. Jadi cuma peran pengganti buat belakangnya doang, atau pas adegan adegan jatuh, atau pokoknya karena Oh, stand in ya namanya ya. stand in. Mm-mm. Mm-mm. Nah, jadi si sutradaranya itu ngelihat aku. Ini oke nih katanya gitu. Ini oke Mm. nih, dari rambutnya juga udah pas katanya. Mm-mm. Udah lu aja ya katanya gitu. Mm-mm. Jadi apa kak? Peran pengganti udah siap-siap sana ke wardrobe apa gitu. Mm-mm. Cuek orangnya. Mm-mm. Jadi pas di lokasi itu dia kayak cool, cuek gitu. Maksudnya kayak Mm-mm. suka banget lah gitu. Maksudnya udah ganteng, Mm-mm. cuek gitu Mm-mm. kan, nggak sana sini sana sini. Mm-mm. Gak Ya, ganjen. ya, aku seneng nih ngeliatnya kayak, aduh Mm-mm. ganteng nih, bisa nggak ya gitu. Mm-mm. Bismillah gitu. Sudah tuh aku ke wardrobe, aku tag lah di situ aku tag. Nah, eh pas udah selesai tag, kebetulan dia kan sutradaranya bagus nih katanya. Bagus nih, ntar besok datang lagi ya kayak gitu. Udah biar dijadiin stand in nanti biar seterusnya kalau ada stand in dia lagi lu aja katanya. Nggak usah Mm. cari-cari yang lain katanya. Mm-mm. Terus aku Dibayar seneng berapa tuh. tuh jadi stand in? Lumayan sih Kak. Sehari tuh bisa 1,5, tergantung adegannya sih. Oh, Kalau tapi full ya 24 jam nggak standby. full, jadi tergantung scene-nya. Hmm. Kalau misalkan nanti kan ada trafficnya di sana, Mm-mm. nanti ditanya kak kira-kira scene yang ini berapa banyak gitu. Oh cuman sedikit, misalnya kayak cuman 3 scene. Kalau Mm-mm. misalkan udah selesai ya pulang Oh gitu, gitu. tergantung seselesainya lah ya. Selesainya gitu. Terus. Terus udah tuh akhirnya aku seneng kan karena dia lihat seneng sama aku nih, kayak udah lu aja terus di sini kan, aku jadi sering lihat dia kan jadinya kayak Mm-mm. udah tuh akhirnya aku seneng, terus lumayan juga dibayarnya. Aku sering lah ke sana terus ngeliat Mm-mm. dia kayak curi-curi pandang lah sedikit. Mm-mm. 4 hari aku ke sana, pas hari keempat ini kakak aku gak ada peran di situ, jadi aku sendiri butuh stand in, tapi kakakku lagi nggak ada scene-nya di situ, jadi dia nggak Mm-mm. datang. Aku Mm. datang sendirian di situ. Mm-mm. Datang sendirian. Pas udah aku selesai, itu selesainya udah agak malam sih, kayak jam 10 lah, jam 10 Mm-mm. malam. Tiba-tiba dia nyamperin, kakak lu mana? Katanya gitu. Nggak datang ya dia? Iya, nggak ada dia hari ini. Oh, balik kamu siapa? Katanya. Mm. Paling ya online lah, Gojek paling. Terus, Mm-mm. mau bareng nggak? Katanya gitu. Mm. Nggak usah kak, nggak apa-apa. Aku ini apa biar ini aja pesan ojol gitu. Mm-mm. Terus dia bilang, udah nggak apa-apa, gue bawa mobil. Katanya gitu. Udah yuk Mm. bareng aja. Udah tuh akhirnya Mm-mm.
ya udah deh nggak apa-apa, udah tuh naik akhirnya bareng diantar pulang, tanya-tanya ya ngobrol lah gitu kayak Mm-mm. umur berapa gitu, terus Mm-mm. siapanya ini, saya ditanyakan Mm-mm. kamu tuh Mm-mm. ada hubungan apa gitu, Mm-mm. oh ponakan gitu-gitu, pokoknya Mm-mm. Mm-mm. nanya-nanya gitu, udah punya pacar belum katanya. Mm. Kebetulan belum sih kak. Mm. Mm. Oh sama saya juga nggak ada pacar katanya gitu. Wis. Terus. Ah ya udah, Emang rumahnya searah? Dia rumahnya di mana? nggak searah rumahnya, Hmm. jadi aku ke kiri dia ke kanan harusnya, Hmm. tapi karena dia niat mau nganterin aku dulu jadinya ya udah dia mau nganterin gitu kan. Mm-mm. Besok-besok kalau mau berangkat bilang gua aja nanti bareng. Terus aku bilang kan rumahnya nggak searah, ya nggak apa-apa kan bisa jemput dulu nanti biar datangnya bareng, bisa sarapan dulu di luar kata dia gitu. Oh gitu. Terus aku kayak Mm-mm. nggak apa-apa kak, nanti ngerepotin katanya. Terus udah tuh diantar sampai rumah, udah Mm-mm. dia pulang, udah gitu aja gitu. Mm-mm. Besoknya aku nggak datang karena nggak Nggak ada ada bagian scene. aku Heeh. ya, nggak ada scene aku di situ. Lumayan lama tuh nggak datangnya, 4 hari 5 hari, jadi nggak Mm-mm. ketemu lah karena Mm-mm. sebelumnya aku nggak ada save-savean nomor juga kan sama dia. Mm-mm. Nah pas hari ke-6 itu break syuting, Mm-mm. jadi kru-kru sama yang lain ini mau inilah kayak ayo kita makan-makan gitu karena break syuting Mm-mm. kan, kita Mm-mm. makan-makan lah, kita healing kemana gitu kan. Mm-mm. Akhirnya kita ke Bandung waktu itu Sama siapa aja? rame-rame semuanya, kayak Oh. pemain terus kru semuanya tuh Oh. diajak ke sana Naik kendaraan masing-masing. naik kendaraan masing-masing. Nah Hmm. tapi waktu berangkat ke sana aku nggak bareng dia, jadi Hmm. aku sama kakak aku kan Mm-mm. ke sana lah, kayak nyewa villa gitu tuh, barbeque macam Mm-mm. gitu-gitu. Pas lagi barbeque itu dia nyamperin, Hmm. sini mau Mm-mm. nggak kata gitu, ini enak nih, enak enak kata gitu. Mm-mm. Terus nyamperin pokoknya itulah kayak apa, ngobrol-ngobrol gitu, adalah Mm-mm. interaksinya di situ kan. Mm-mm. Terus kelihatan nih sama kakak sepupu aku, ngapain lu katanya, Mm-mm. ngedeket-deketin adik gue, jangan jangan mau sama dia, dia ceweknya banyak kata kakak Oh. aku gitu kan, Heeh. dia ceweknya banyak jangan mau sih, jangan mau katanya. Mm-mm. Enggak, apa sih, enggak, bohong bohong bohong, enggak ada, Mm. gue nggak ada cowok katanya, nggak ada cewek gue katanya, Mm-mm. free Mm-mm. nih, single single kata dia Mm-mm. gitu. Mm-mm. Terus akhirnya udah tuh interaksi gitu-gitu, makin malam gitar-gitaran lah ceritanya, dia main Mm-mm. gitar terus itu caper mungkin Oh iya iya, kak, kayak unjuk kayak ini skill ya. kayak nih gue jago nih ngegitar nih, Heeh. menarik perhatian Terus cewek gitu. lagunya lagu apa? Lagu romantis. Lagu-lagu indie gitu kayak Versa Oh. Besari, kan dia anaknya kayak anak-anak indie gitu kak, jadi kayak Oh. senja-senja gitu. Oh gitu. Kayak dia main gitar kayak Heeh. gitar-gitar, Sil sini nyanyi 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 bareng sini nanti gue gitarin katanya, Heeh. request aja mau lagu apa gitu, caper-caper gitu Oh. kan. Kayak udah tuh akhirnya Mm-mm. udah tuh aku nyamperin kan, terus nyanyi nyanyi nyanyi, udah malam-malam udah mulai sepi kan, jadi kayak Mm-mm. udah sisa beberapa orang doang yang di situ. Terus udah nyanyi nyanyi, dia udah capek kata dia gitu, Mm-mm. ditaruh lah gitarnya kan, Mm-mm. keliling-keliling yuk kata dia gitu. Mana mager ah, udah yuk keliling-keliling, sayang nih kan di sini cuman semalam gitu, maksudnya nanti kan besok udah mulai lagi syuting, udah nikmatin dulu villanya, ini bagus loh, Mm-mm. lihat-lihat view-nya apa segala macam. Terus ada akhirnya lu nurut aja, ya yuk keliling-keliling, keliling-keliling kan, lihat-lihat view sambil kayak cerita-cerita ya gitulah, Mm-mm. Mm-mm. basa-basi gitu, kemarin kemana aja lu, trauma ya diantar pulang sama gua, kok nggak Mm-mm. balik lagi kata dia Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ya kan nggak ada scene-nya gitu, terus Mm-mm. ngapain gue kesana, ya ngapain kek, temuin gua kek apa kata dia gitu. Mm-mm. Gua ngapain, nggak penting banget, tadi dikiranya gua genit lagi, ganjen lagi sama lu katanya. Mm-mm. Udah nggak apa-apa katanya, temuin gua aja, padahal emang siapa Mm-mm. juga sih yang bakal marahin katanya. Mm-mm. Takut ya sama cowoknya, dia bilang gitu. Mm-mm. Iya orang gua nggak ada cowok, masa nggak mungkin, lu kan cantik, nggak mungkin lah kalau nggak punya cowok, Mm-mm. lu kalau punya cowok dua juga masih pantes sil, dia ngomongnya gitu. Terus Mm. kayak oh, apaan sih ini, kayak Mm. Jadi gombal-gombal udah gitu. kayak akrab lah ya. Ya karena dia friendly juga pembawaannya, Mm-mm. jadi akunya juga inilah terbuka lah ke dia gitu. Mm-mm. Udah ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu, udah yuk tidur katanya gitu, udah malam. Naiklah akhirnya ke atas. Nih kalau nyari kamar gue di sini ya, kata dia gitu. Mm. Sebenarnya iya gitu. Terus tidur sama siapa? Kata. Berdua. Oh ya udah gitu, udah tuh pisah kan. Mm-mm. Terus udah gitu
Pas aku masuk kamar ternyata sepi, nggak ada orang. Pada kemana? Nah, kakak sepupu aku nih nggak tahu nih kemana nih dia. Tidurnya di kamar yang mana? Nggak tahu. Pada ambil posisi ya? Kesempatan kan, kan jarang-jarang kayak gitu. Heeh. Sepi nih, nggak ada orang. Heeh. Terus, kok nggak ada orang gitu kan? Udah akhirnya ya udahlah sendiri gitu. Tapi nggak langsung tidur, biasa kan, scroll dulu, apa dulu gitu kan. Gak lama ada yang ngetok, ada yang ngetok kan. Aku buka lah pintunya. Dia tuh ternyata. Sil, kamar gua nggak ada orang, tapi gitu. Pada kemana ya? Gak tahu. Gua di sini dulu boleh nggak? Gua nggak berani kalau sendiri. Dia bilang gitu. Oh ya udah tuh ada kasur 2 katanya. Kakak lu mana katanya? Nggak tahu. Oh pada ini kali ya, ke belakang kali ya? Iya katanya. Sudah tuh dia gimana sih kayak ngantuk-ngantuk gitu, kayak udah lemes gitu kan. Terus dia tiduran aja tuh di kasur yang sebelah kan 2 tuh twin bed gitu kan. Terus aku di kasur yang sebelah. Terus aku main HP. Sil katanya, apa nggak bisa tidur Sil katanya gitu. Lu sini kek, ngapain sih jauh-jauh kata dia gitu. Terus lu aja yang sini, yang butuh siapa gitu kan. Terus nyamperin tuh bener, disamperin sama dia. Dia nyamperin kan ke kasur, terus dia, gue tidur sini ya Sil katanya. Emang boleh katanya. Boleh, udah boleh kata dia. Sudah tuh ada tidur. Terus udah tuh dia tidur diam kan. Terus aku main HP aja. Tapi di situ posisinya aku tengkurap gitu kan. Lu cantik tau Sil. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Makasih. Jadi cewek gue kali ya. Dia bilang gitu kan. Terus apaan sih ngantuk lu ya? Enggak, orang serius kata dia gitu. Terus udah aku diem tuh, nggak aku jawab lagi. Sil, apa? Jadi cewek gue mau nggak? Gitu. Nggak mau ah. Gitu. Ih serius katanya. Terus lu nggak mau? Ya nggak mau. Masa dipaksa-paksa katanya. Terus gue jelek ya Sil. Terus kata aku enggak kata. Kan baru kenal. Masa mau langsung pacaran orang baru kenal. Terus dia diem tuh. Terus dia tidur. Udah ngorok tuh, udah tidur kan. Nah pas dia tidur tadinya aku niat mau pindah ke kasur yang sebelahnya. Pas aku mau pindah ditarik sama dia. Jadi pas aku udah mau gini ditarik. Jadi akhirnya aku jatuh kan ke badannya dia. Di sini aja katanya. Mau kemana katanya gitu kan. Pindahlah sempit gitu kan. Terus dia geser. Oh tuh emang sempit. Tuh gue di ujung tuh. Udah gak usah kemana-mana sini aja kata dia gitu. Terus udah akhirnya dipegang kan. Karena aku dipegang gini sama dia. Terus diginiin ke badannya dia tuh. Udah tuh akhirnya aku udah tidur. Kayak meluk gitu. Kayak meluk gitu posisinya. Pas tadinya dia kan ngadep ke sana tuh. Jadi aku kan di belakang dia, ngebelakangin dia gini kan. Terus tiba-tiba dia balik badan. Dia balik badan, dia Terus? gitu. Terus akhirnya kan di situ. Terus dia bilang, dia pas udah dia tanya lagi, mau ya Sil jadi cewek gua katanya. Tapi kalau jadi cewek gua ada gininya. Gitu maksudnya kayak gininya apa gitu kan. Ya gini main gitu kan. Mau nggak kata dia gitu. Dia mau kayak gitu. Maksudnya kayak berhubungan lah ya. Iya berhubungan. Terus? Gitu kan. Enggak kak, nggak berani gitu. Emang nggak pernah sih ya? Nggak pernah. Masa sih katanya. Mau nyoba gak? Dia jawabnya gitu. Terus gue bilang nggak mau gitu. Udah pindah lagi sana. Terus akhirnya dia maksa kan. Terus ditarik, dicium. Tadinya aku nolak kan. Tapi he's a good kisser. Maksudnya kayak ciumannya bagus, maksudnya kayak beda lah, nggak segeragas orang-orang gitu loh. Kamu juga Jadi, suka sama dia kan? Iya, karena dia udah misalnya udah menarik perhatian aku lah dari awal. Karena akunya juga suka, ya akhirnya aku mau di situ. Nah akhirnya mulailah gitu main gitu Di kamar itu? di kamar itu. Nah orang-orang kakak kamu nggak datang? Nggak ada, sampai pagi pun dia nggak dateng. Oh, Jadi emang di kamar itu emang kita berdua doang. jadi ya udah dari kalian berhubungan begituan.
begituan begituan. tanpa pengaman. Nah, enggak. Itu dia. Jadi dadakan lah ya. Karena kepepet. Iya, itu pengalaman pertama kamu gimana? Itu kan pertama Iya, kalinya. pertama Heeh. banget. Pas dia bilang mau masukin gitu ya. Mm-mm. Udah pernah kan? Tapi jam itu? pintunya dikunci. Enggak. Ya ampun. Baru-baru ya. Iya, udah pernah kan katanya. Heeh. Belum. Heeh. Serius? Belum. Heeh. Sakit tapi sih katanya. Kalau pertama gitu ya. Nggak apa-apa katanya gitu. Hmm. Ya jangan deh katanya. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa kata dia gitu. Nggak apa-apa lah Tio, ya cobain ya katanya. Terus main, pas udah mau klimaks itu mau nyobain nggak di dalam. Terus marah dong, aku langsung kayak sadar di situ, maksudnya kayak Didorong. jangan, maksudnya kayak ya Heeh. jangan, iya enggak. Akhirnya untungnya enggak. Jadi di luar. Dan untungnya di situ aku masih bisa sadar, maksudnya kayak nggak terlalu kebawa suasana. Itu gimana pas pertama kali kamu melakukannya? Aku nggak bisa jalan Kak. Kenapa? Setelah itu sakit. Oh. Maksudnya kayak kalau aku pikir kan orang-orang kayak lebay masa ya sih sesakit itu, maksudnya kayak ternyata emang beneran sakit ya Kak. Maksudnya sampai aku pipis pun sampai gini kalau pipis setelah ini ya, setelah berhubungan itu sakit ternyata. Nah terus aku nggak bisa jalan, maksudnya kayak jalannya tuh kayak orang kayak robot gitu loh. Tapi jujur enak sih. Jujur karena mungkin aku ngelakuinnya sama orang yang aku suka juga kali ya. Jadi feel-nya mungkin beda. Iya. Kalau misalkan aku ngelakuin mungkin pada saat itu sama kakak atau sama ayahku, mungkin nggak akan mungkin seenak itu feel-nya. Pasti kamu nangis. Iya pasti. Apalagi tuh first time banget kan buat aku. Jadi pacaran? Tapi nggak lama. Nah, pas film ini udah mau selesai, selesai, bye-bye. aku mergokin dia Dengan sama pemain lain di lokasi syuting. Oh, yang mana itu kamu kenal? Itu temen aku. Deket? Dekat. Maksudnya kayak aku kan punya teman kan di lokasi itu. Jadi aku ceritain tentang dia, kayak aku suka sama dia, kayak apa-apa itu semuanya tuh ke orang itu, ke temen aku itu. Terus? Dan dia sama temen aku itu. Jadi aku gitu. wah kaget banget itu, aku shock banget. Dong. Terus kamu apain dia? Marah. Tapi marahnya nggak ke temen aku marahnya ke cowok aku, ke mantan aku kan. Karena maksudnya dia orang yang pertama kali main sama aku maunya kita lama gitu maksudnya, karena aku udah ngasih kan maksudnya bahasanya. Masa ya sih cuman nggak lama Kak, itu paling kayak cuman sebulan setengah. Tapi pas kepergok kamu masih pacaran kan statusnya sama dia? Masih pacaran statusnya. Abis itu kamu langsung putusin? Terus dia alasannya apa pada saat ketahuan? Itu bukan aku yang mau, itu temen kamu, katanya temen kamu yang maksa-maksa gini. Pokoknya di situ dia playing victim lah Kak, dia nggak ngaku lah intinya. Ya sama-sama salah, maksudnya kayak kenapa lo nya mau? Ya akhirnya kamu yang mutusin? Nah pas ketahuan kepergok itu dia minta maaf, tapi belum aku putusin. Jadi kayak aku masih kasih dia second chance lah, maksudnya karena aku mikirnya kayak aku first time sama dia kan, masa iya sih, maksudnya kayak cuma sebulan gitu loh, masa iya sih nggak lama gitu. Nanti aku mikirnya kayak nanti ada nggak ya cowok yang mau sama gua gitu kan. Kayak cewek tuh kalau misalkan udah nggak ini kan kadang suka dipandangnya rendah banget sama cowok-cowok. Jadi aku takut nanti aku nggak bisa dapetin cowok lagi gitu yang value-nya tinggi lah gitu, maksudnya nggak bisa lagi takutnya. Terus udah akhirnya skip beberapa minggu, aku dikasih tahu sama salah satu kru, disuruh nyamperin ke kamar dia. Dia lagi tidur sama cewek, temen aku itu yang kemarin ciuman. Terus kamu pergokin dong? Iya, aku buka. Dan itu nggak dikunci, dia selalu kayak gitu ya? Iya, kayaknya kebiasaan nggak inget ngunci pintu deh Kak kayaknya. Jadi, apa emang sengaja? Wah nggak tahu ya, soalnya waktu yang sama aku juga kan dia nggak ngunci. Terus pas kamu buka dia lagi posisi gimana tuh? Lagi main Kak. Jadi emang ketutup selimut sih, maksudnya kayak tapi kan kelihatan banget di situ kan.
dibuka dan itu posisinya aku nggak sendiri, aku berempat Waduh, sama kru-kru yang lain. dilihat dong. Iya, karena kru-kru yang lain juga maksudnya kasihan mungkin ke aku kan, karena mereka juga tahu aku pacaran sama dia di situ. Mm-mm. Pas dibuka dia lagi kayak gitu, cowoknya teriak kenceng banget terus nangis teman aku itu, terus dia juga panik, gelagapan kan. Terus aku Hmm. marah lah di situ, maksudnya kayak marah, bener-bener marah banget aku di situ. Ini maksudnya apa gitu kan? Mm-mm. Kayak kemarin katanya pokoknya aku marah-marah ke dia. Mm. Kemarin katanya ini apa? Minta mohon-mohon kasih kesempatan kedua, ini kesempatan Mm-mm. keduanya. Mm-mm. Maksudnya apa? Kayak gini. Ya udah tenang dulu. Maksudnya di posisi itu pun dia masih sempet-sempetnya belain temen aku, ngerti gak sih? Kayak, Mm-mm. ya kamu jangan marah-marah di sini dong, itu gak enak, Malu. Uh-uh. ada temen kamu gini-gini. Temen apaan yang Mm-mm. berani? Maksudnya kayak Mm-mm. yang ngambil, Yang bisa kayak iya gitu. ngambil cowok temennya sendiri, nggak ada. Gue udah nggak nganggap lagi tuh dia temen. Maksudnya kayak Mm-mm. nggak Mm-mm. peduli lah dia mau kayak gimana kayak. Mm-mm. Maksudnya di situ karena posisinya dia lagi telanjang kan temen aku ini, terus ada kru-kru yang lain mungkin, jadi dia kayak berusaha melindungi si teman aku dulu ini biar kayak Mm-mm. pakai baju apa segala macam gitu biar nggak diliatin. Itu benar-benar ditontonin sama Hmm. orang-orang tuh, diliatin kita berantem. Hmm. Jadi kayak Rame dong ya. iya, jadi kayak adegan film juga kak. Katanya iya, maksudnya kayak Pemeran utamanya tapi dia kali mm-mm. ini. Iya, jadi kayak adegan film juga, drama banget di situ karena Heeh. bener-bener diliatin sama banyak orang juga kan. Oh. Sampai ada yang sempat motoin. Oh iya kan, Iya, di ada yang sampai videoin. videoin. Iya, sempat ada yang Serius. videoin. Iya, Wah, karena parah. emang ke GP tuh pas lagi main banget dan itu banyak, Mm-mm. aku nggak sendiri. Saksinya. Iya, saksinya banyak. Mhm. Jadi Habis itu kamu putusin. putusin, saat itu juga aku putusin. Nah, terus sekarang Sekarang punya cowok lagi tapi alhamdulillah dia baik sih kak. bukan anak syutingan. Bukan. Jadi kamu selama syuting ini nanti ketemu dia lagi dong? Enggak? Satu judul Aku sama dia enggak? aku nggak mau, aku kalau misalkan ditawarin syuting lagi, lihat dulu, tanya dulu PH-nya mana. Oh, kalau Kalau PH. PH-nya dia aku nggak mau ambil. Tapi kalau temen kamu ketemu sama temen kamu yang nidurin cowok kamu itu gimana? Aku udah nggak anggap sih kak. Dia syuting juga? Syuting juga. Sering juga ketemu? Sering juga ketemu. Bodoh amat? Bodo amat. Hmm. Kalaupun ketemu lagi, dia yang ngehindar, dia yang nggak berani. Malu ya? Iya, dia yang nggak berani lihat aku karena semua orang yang di syutingan tuh udah tahu. Rahasia umum ya? Jadi kayak yang dia udah jelek banget namanya di situ. Jadi dia nggak Gitu berani. ya? Kalau di lokasi itu gitu ya? Wah iya kak, sumpah aku juga kaget sih kak sebenarnya. Jadi kan namanya lokasi syuting itu kan makan, tidur, istirahat, kerja di situ. Banyak waktu luang di situ. Iya. Yang namanya cinta lokasi udah pasti, gitu kan? Mm-mm. Karena hampir 24 jam dihabiskan di lokasi, gitu Iya. kan? Nah makanya pinter-pinter lah ngejaga diri, Neng. Iya benar. Heeh. Aku sempat ditawarin jadi simpenan sama kru. Salah satu kru di situ. Jadi dia kayak nawarin, jadi mau nggak Neng jadi simpenan abang? Nanti sekali main dibayar 600. Gitu. Harga diri gue seharga 600 gitu. Baru kru aja lu udah sombong ya. Makanya loh. Udah belagu ya. Ingat anak bang. Digituin kan? Anak di rumah. Gue gituin aja. Parah sih. Ya Allah, luar Tapi biasa ada kak ya. yang mau. Ada Iya, kak yang makanya mau. kan tergantung diri Iya masing-masing. benar. Gitu. Karena kamu juga masih muda. Sekarang umur berapa? 20. Umur 20. Ya pintar-pintar jaga diri lah ya. Benar. Karena apa? Di lokasi kayak gitu tuh nggak ada yang abadi. Yes. Dia akan berlangsung sesuai dengan judul itu berlangsung. Benar-benar. Kalau judul udah selesai, Ganti bubar lagi. jalan. Betul. Ganti tim, ganti personil, ganti suasana, ganti lokasi semuanya. Kalau memang kamu misalnya mau langgeng di dunia itu ya baiknya nggak usah berurusan sama orang-orang kayak gitu. Iya benar sih. Bener gak? Benar. Kalau kamu bener-bener passionnya di syuting, gitu. Karena nanti akhirnya kamu jadi kayak ngeblok satu PH hanya karena si orang itu, bener gak? Iya benar. Padahal PH-nya nggak ada masalah kan sama kamu Iya kan? benar sih. Cuma karena nggak mau ketemu lagi aja. Iya, dan omongan orang itu kan kejam, jahat ya. Iya. Kalau kita udah tahu, udah ini pasti mulutnya kemana-mana tuh. Nah kan, akhirnya kita jadi kayak nggak meaningless gitu loh. Jadi benar. kayak, ih gue nggak berarti banget di sini diomongin, di sana diomongin. Iya. Akhirnya karya kamu tuh malah nggak kelihatan. Iya. Padahal kamu misalnya aktingnya bagus, pinter ngapalin dialog, misalnya kayak gitu. Terus kamu bisa diandalkan di dalam sebuah pekerjaan, nah itu malah nggak kelihatan. Iya benar. Mumpung masih 20 tahun, udah deh kalau misalnya ini hindarin lah orang-orang yang memang
udah tahu nggak serius sama kamu. Iya, Sebenarnya benar. kakak kamu kan udah bilang jangan dia banyak ceweknya. Bener nggak? Iya sih, aku justru udah di warning ya sebenarnya, Udah cuman di karena warning mungkin di situ aku lagi suka-sukanya dan nih. penasaran Iya, juga. maksudnya kayak aduh nih orang kayak udah duitnya ada kan, terus Iya, ganteng masih muda, siapa sih yang nggak mau? bener. Itulah. Nah, terus apa dari 2 kisah tadi dengan ayah tiri sama kakak tiri dan sama di lokasi itu yang bisa kamu bagikan untuk para cewek-cewek di luar sana? Kayak buat cewek-cewek di luar sana, pinter-pinter jaga diri, jangan apa ya, jangan karena kalian takut, terus kalian diem aja gitu, kayak Mm-mm, ngebiarin aja, jangan. Kalau mm-mm. kalau kalian masih bisa lawan, lawan. Ja- Tipsnya untuk yang punya ayah tiri dan kakak tiri seperti kamu? Nah ya kalau misalkan kita nasibnya sama, speak up deh, kayak ngomong. Kalau Udah, bisa ngomong, kayak mm-mm, biarin aja semua orang tahu. mm-mm. Karena kalau misalkan didiemin tuh dia malah jadi Keenakan, keenakan bener. gitu. Jadi harus berani sih. Tipsnya harus berani, jangan takut Betul, harus gitu. speak up dan harus berani bertindak. Ya berarti gue gak bisa stay di sini lagi gitu. Ya, Kalau nggak, benar. hancur kan masa depan kita. Benar. Gitu. Walaupun ya satu sisi itu sudah menjadi ayah ya secara keluarga gitu, Hmm, hubungan keluarga. Tapi kan kalau nggak ada hubungan darah, tetap kita harus apa namanya punya batasan iya, gitu benar. ya. Secara ini kan bukan muhrim loh Mm-mm. istilahnya kan. Iya, benar. Gitu. Gitu guys, silahkan di komen ceritanya Sylvie gimana kali ini. Pastinya Diare akan selalu menyajikan sesuatu yang surprise gitu ya. Jadi ambil yang bagus, yang jelek-jeleknya buang gitu ya. Iya. Intinya di sini kita niatan hanya untuk edukasi, untuk kalian introspeksi dan untuk antisipasi segala kejadian yang ada, belajar dari kisah yang ada di sini. Thank you Sylvie. Iya, thank you juga, Kak Rey.